Diam-diam suamiku menguras tabunganku demi liburan mewah bersama gundiknya. Dia mengira aku bodoh, diam, dan bisa diinjak sesuka hati. Tapi malam itu, saat ia pulang dan membuka pintu kulkas, kubuat dia menjerit ketakutan melihat isi kulkas itu. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Mada. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan menjadi seperti ini. Jika seseorang bertanya siapa aku beberapa bulan lalu, aku akan menjawab dengan bangga bahwa aku adalah seorang istri yang bahagia. Seorang perempuan sederhana yang merasa hidupnya lengkap karena cinta, rumah kecil yang hangat, dan janin yang tumbuh di dalam perutku. Sekarang, aku ragu untuk mengucapkan kata bahagia itu lagi. Aku menulis kisah ini bukan untuk mengemis simpati, apalagi untuk mencari pembenaran. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri, pada luka yang selama ini kupeluk sambil berpura-pura kuat, pada kenyataan bahwa tidak semua perempuan yang diam itu lemah. Terkadang, kami hanya kelelahan berharap. Kehamilanku sudah memasuki bulan tua. Perutku membesar, punggungku sering nyeri, dan kakiku kerap membengkak menjelang malam. Setiap kali aku bangun dari duduk, rasanya seperti membawa beban yang tidak hanya berat secara fisik, tetapi juga emosional. Aku sering terengah, bukan karena lelah, melainkan karena pikiranku tak pernah benar-benar beristirahat. Namun aku tetap tersenyum. Aku selalu percaya bahwa menjadi istri berarti harus kuat. Ibuku dulu berkata, rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mampu bertahan. Kalimat itu tertanam dalam-dalam di kepalaku. Terlalu dalam, mungkin. Sampai aku sering lupa bahwa bertahan pun punya batas. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu duduk di kursi dekat jendela sambil mengelus perutku. Aku sering berbicara pada bayi di dalam rahimku, tentang dunia yang akan ia masuki, tentang ayahnya yang sibuk, tentang ibunya yang mungkin terlalu banyak diam. Ayahmu kerja keras, bisikku setiap kali rasa sepi menyusup. Padahal aku tahu, kalimat itu mulai terasa hambar. Suamiku jarang di rumah. Jika ada pun, tubuhnya hadir tanpa jiwanya. Tatapannya sering kosong, ponselnya lebih sering ia genggam daripada tanganku. Dulu, ia selalu meletakkan telapak tangannya di perutku setiap malam. Sekarang, jarak di antara kami terasa seperti ruang yang tak kasat mata, tetapi dinginnya menusuk. Aku sering bertanya dalam hati, sejak kapan kami sejauh ini? Aku mencoba mengingat momen-momen kecil yang dulu membuatku yakin bahwa pernikahan ini tepat. Tertawanya yang hangat, janjinya untuk selalu menjaga. Cara ia berkata bahwa aku adalah rumah. Semua itu terasa seperti kenangan dari hidup orang lain. Seolah aku sedang mengingat masa lalu yang bukan milikku. Ada satu hal yang selalu kupegang dengan penuh kepercayaan, tabungan kami. Uang itu bukan sekadar angka. Ia adalah kumpulan pengorbanan. Dari aku yang memilih menahan keinginan membeli baju baru, dari aku yang menjahit ulang pakaian lama, dari aku yang menolak ajakan jalan-jalan demi masa depan anak kami. Aku menyimpannya rapi, sedikit demi sedikit, seperti menanam harapan di dalam celengan tak bernama. Aku percaya pada suamiku. Aku percaya ia tidak akan menyentuhnya tanpa bicara padaku. Kepercayaan itu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Aku mulai menyadari kejanggalan kecil. Uang belanja yang terasa cepat habis. Permintaan transfer mendadak dengan alasan tak jelas. Senyum yang muncul setelah ia membaca pesan, tetapi menghilang saat aku mendekat. Semua itu aku simpan dalam kepalaku, kutumpuk rapi, lalu kutepis dengan alasan klasik, jangan berprasangka. Aku memilih diam. Diam karena aku hamil. Diam karena aku takut stres. Diam karena aku masih ingin percaya. Namun diam ternyata tidak pernah menghentikan apapun. Ia hanya membuat segalanya membusuk lebih lama. Aku ingat suatu sore, aku berdiri lama di depan cermin. Perutku terlihat begitu besar, wajahku pucat, mataku sembab. Aku bertanya pada bayanganku sendiri, apakah aku masih terlihat layak dicintai? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Sejak kapan aku meragukan nilai diriku hanya karena sikap seorang laki-laki? Aku ingin marah, tetapi kelelahan.
Aku ingin bertanya, tetapi takut jawabannya. Suamiku pernah tertawa kecil saat aku menyinggung soal keuangan. Katanya aku terlalu khawatir, terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir. Ia menyebutku berlebihan. Kata itu menempel di kepalaku seperti cap yang sulit dihapus. Seolah perasaanku tidak pernah cukup valid untuk didengar. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering terbangun hanya untuk menatap langit-langit kamar. Mendengarkan suara napasnya yang teratur, sementara pikiranku berlari kemana-mana. Ada rasa asing tidur di samping orang yang seharusnya paling mengenalku. Aku tidak tahu bahwa saat itu, pengkhianatan sudah berjalan jauh. Aku tidak tahu bahwa kepercayaanku sedang diperas habis. Bukan hanya uangku, tetapi juga harga diriku sebagai istri. Aku masih berpikir, semua akan membaik. Aku salah. Hari itu, aku kembali duduk di dekat jendela, memeluk perutku sambil menahan nyeri. Angin sore menyelinap masuk, membawa aroma hujan. Ada perasaan aneh di dadaku. Seperti firasat yang tak bisa kujelaskan, tetapi menolak pergi. Jika aku tahu apa yang akan terjadi setelah ini, mungkin aku akan menangis lebih keras hari itu. Atau mungkin aku akan tertawa pahit, karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Aku adalah Mada. Dan inilah awal dari runtuhnya kepercayaanku. Aku mulai menghitung ulang segalanya sejak pagi itu. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi perempuan yang gemar mencurigai suaminya sendiri, melainkan karena naluriku sebagai calon ibu terus menekan dadaku. Ada rasa tidak tenang yang tidak bisa lagi kuabaikan. Seperti suara kecil di dalam kepala yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku terlalu lama berpura-pura tuli. Aku duduk di lantai kamar, punggungku bersandar pada lemari, buku catatan keuangan terbuka di pangkuanku. Tanganku sedikit gemetar saat membalik halaman demi halaman. Setiap coretan adalah pengingat tentang seberapa besar harapanku pada masa depan yang sedang kubangun bersama suamiku. Aku selalu teliti. Terlalu teliti, katanya. Namun ketelitian itu justru membuat dadaku terasa dihantam sesuatu yang berat ketika aku menyadari satu hal sederhana. Jumlahnya tidak lagi masuk akal. Tabungan itu berkurang banyak. Bukan sedikit. Bukan wajar. Aku menelan ludah berkali-kali. Aku menghitung ulang, mencoba mencari kesalahan. Mungkin aku lupa mencatat. Mungkin ada kebutuhan mendadak yang terlewat. Aku memaksakan logika bekerja agar hatiku tidak runtuh saat itu juga. Tetapi angka-angka itu tetap dingin dan kejam. Ia tidak peduli pada perasaanku. Aku menutup buku catatan perlahan. Napasku terasa pendek. Tanganku refleks mengelus perutku yang mengeras. Bayiku bergerak pelan, seolah ikut merasakan gelombang cemas yang mengalir di tubuhku. Tidak apa-apa, bisikku, entah pada siapa. Aku ingin langsung bertanya pada suamiku. Ingin menatap matanya dan meminta penjelasan. Tetapi keberanian itu selalu menguap setiap kali aku mengingat caranya menertawakanku. Caranya menyebutku berlebihan. Caranya membuatku merasa kecil karena mempertanyakan sesuatu yang seharusnya menjadi hakku. Aku memilih menunggu. Menunggu ternyata jauh lebih menyiksa daripada menghadapi kebenaran secara langsung. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Jam pulang yang semakin larut. Alasan rapat yang terdengar sama setiap kali. Nada suaranya yang berubah saat menerima telepon, lalu menjauh dariku untuk menjawabnya. Aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu lama percaya. Suamiku tampak bahagia. Itu yang paling menyakitkan. Ia sering tersenyum sendiri, tertawa pelan saat melihat layar ponselnya. Ada cahaya di wajahnya yang tidak lagi kutemukan ketika ia menatapku. Seolah aku hanyalah bagian dari rutinitas yang harus dilewati, bukan seseorang yang ingin ia pulangkan hatinya. Aku masih ingat satu malam ketika aku mencoba membuka pembicaraan. Aku memberanikan diri. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang kukumpulkan sepanjang hari, aku bertanya soal tabungan. Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha terdengar biasa. Ia mendengus. Katanya aku terlalu curiga. Katanya aku harus belajar percaya. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada makian. Belajar percaya. Padahal aku adalah orang yang paling percaya sejak awal. Aku terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena aku tahu percuma melanjutkan.
Matanya tidak menunjukkan niat untuk menjelaskan. Hanya kejengkelan. Seolah pertanyaanku adalah gangguan yang tidak seharusnya ada. Sejak malam itu, jarak di antara kami semakin nyata. Ia semakin jarang berada di rumah, dan ketika ada, kehadirannya terasa kosong. Aku merasa tinggal bersama seseorang yang asing, tetapi namanya masih kusebut dengan kata sayang. Tubuhku semakin lelah. Kehamilan tua membuatku sulit tidur nyenyak. Setiap bangun malam, pikiranku selalu kembali pada hal yang sama. Kemana perginya uang itu? Pertanyaan itu seperti duri yang terus menusuk tanpa pernah bisa kucabut. Aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak hanya kehilangan uang. Aku kehilangan rasa aman. Tabungan itu seharusnya menjadi penopang saat aku melahirkan. Saat aku harus fokus pada bayiku, saat aku mungkin tidak bisa bekerja atau bergerak bebas. Kehilangannya membuatku merasa telanjang di tengah badai. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, menutup mulut dengan handuk agar tidak terdengar. Air mata jatuh bercampur dengan air keran, lalu hilang begitu saja. Seperti perasaanku yang tak pernah dianggap penting. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini harga dari terlalu setia? Suamiku semakin jarang bertanya tentang kondisiku. Ia tidak lagi mengingat jadwal kontrol kehamilan. Tidak lagi menanyakan apakah aku sudah makan. Hal-hal kecil yang dulu membuatku merasa dicintai, kini menghilang satu persatu. Aku mulai merasa sendirian, meski rumah ini masih memiliki 2 orang dewasa di dalamnya. Suatu siang, saat aku membersihkan laci meja, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Bukan bukti besar. Bukan foto atau pesan. Hanya struk kecil yang terlipat rapi. Nama tempatnya asing, tetapi tanggalnya membuatku tercekat. Itu bukan keperluan rumah. Itu bukan kebutuhan mendesak. Itu bukan untukku. Tanganku dingin. Aku duduk lama di lantai, menatap kertas kecil itu seolah ia bisa menjelaskan segalanya. Dadaku naik turun tidak beraturan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bisa menyangkal. Ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku tidak langsung menuduh. Aku tidak langsung marah. Yang kurasakan justru kesedihan yang dalam, seperti lubang besar di dada yang tak bisa diisi apapun. Aku merasa dikhianati sebelum benar-benar tahu bentuk pengkhianatan itu. Malam itu, aku memandang suamiku lama saat ia tertidur. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak ada beban apapun di dunia ini. Aku bertanya dalam hati, apakah ia pernah memikirkan aku saat tertawa di luar sana? Apakah ia ingat bahwa ada seorang istri yang menunggu dengan perut besar dan hati rapuh? Aku masih belum tahu semuanya. Tetapi satu hal mulai jelas. Tabungan itu tidak menguap begitu saja. Seseorang telah membawanya pergi. Dan orang itu adalah laki-laki yang paling kupercaya. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang kembali menggenang. Jika ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk, aku tidak tahu apakah aku siap. Namun aku tahu, aku tidak bisa terus berpura-pura kuat selamanya. Keheningan rumah ini mulai terasa menakutkan. Dan aku mulai bersiap, meski belum tahu untuk apa. Aku akhirnya berhenti menyangkal. Ada titik di mana hati perempuan lelah mencari alasan untuk orang yang terus menyakitinya. Aku sampai di titik itu pada suatu pagi yang tampak biasa, tetapi mengubah caraku memandang pernikahanku selamanya. Pagi itu aku duduk di ruang tamu dengan tubuh terasa berat. Perutku mengeras sejak subuh, membuatku sulit bergerak. Suamiku sudah pergi lebih awal, katanya ada urusan mendadak. Aku tidak bertanya kemana. Aku tidak lagi punya tenaga untuk berpura-pura penasaran dengan kebohongan. Aku hanya menatap ponselku lama. Ada pesan masuk dari seseorang yang tidak kusimpan namanya. Awalnya aku ragu membukanya. Ada firasat buruk yang membuat jemariku kaku. Tetapi rasa takut tidak akan pernah menghentikan kebenaran. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pesan itu. Satu foto. Dunia seakan berhenti berputar. Foto itu tidak buram. Tidak salah sudut. Tidak bisa disalahartikan. Suamiku berdiri di sana, mengenakan pakaian yang baru kubelikan beberapa waktu lalu. Di sampingnya, seorang perempuan tersenyum lebar, lengannya melingkar manja di pinggang suamiku. Latar belakangnya jelas menunjukkan tempat wisata yang pernah kami impikan bersama. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis saat itu juga. Tubuhku justru mati rasa.
Ada sensasi dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Tanganku gemetar hebat, tetapi air mataku tertahan. Aku menatap foto itu berulang kali, seolah berharap gambarnya berubah menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan. Namun kenyataan tetap berdiri tegak, menertawaiku tanpa belas kasihan. Aku membaca pesan berikutnya dengan pandangan kabur. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada hinaan. Hanya kalimat singkat yang terasa seperti pisau. Maaf, Mbak. Saya pikir Mbak sudah tahu. Kalimat itu membuat dadaku runtuh. Aku duduk terdiam di sofa, ponsel tergeletak di pangkuanku. Bayiku bergerak aktif di dalam perutku, seolah protes atas kesedihan yang kupendam. Aku memeluk perutku erat, menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tangisku pecah tanpa suara. Air mata jatuh satu persatu, deras, membasahi bajuku. Nafasku tersengal. Dadaku terasa sesak, bukan karena kurang udara, tetapi karena terlalu banyak rasa yang menumpuk sekaligus. Jadi inilah jawabannya. Kemana perginya tabunganku? Mengapa ia begitu bahagia? Mengapa ia menjauh dariku? Ia menggunakan uang kami. Uang yang kukumpulkan dengan sabar. Uang yang seharusnya menjadi pengaman saat aku melahirkan. Ia menukarnya dengan tawa perempuan lain, dengan liburan, dengan kenikmatan yang dibangun dari air mataku. Aku mencoba mengingat kembali semua tanda yang pernah kuabaikan. Senyumnya yang aneh. Ketidaksabarannya padaku. Cara ia memperlakukanku seperti beban. Semua itu kini tersusun rapi, membentuk satu gambaran utuh yang begitu kejam. Aku merasa bodoh. Aku merasa hancur. Aku menghabiskan hari itu sendirian. Tidak ada tenaga untuk berdiri, apalagi memasak. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit, membiarkan pikiranku dipenuhi potongan-potongan kenangan yang kini terasa memalukan. Aku teringat saat ia pamit pergi beberapa hari lalu. Katanya ada pekerjaan luar kota. Ia mencium keningku singkat, tanpa pelukan, tanpa doa. Aku sempat khawatir, tetapi ia berkata aku terlalu cemas. Saat itu, aku percaya. Sementara aku menahan nyeri punggung, sulit tidur, dan muntah karena asam lambung, ia menikmati angin laut, tawa, dan sentuhan perempuan lain. Perbandingan itu menghancurkan hatiku lebih dari sekadar perselingkuhan itu sendiri. Aku tidak langsung menghubunginya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Marah terasa percuma. Bertanya terasa sia-sia. Semua jawaban sudah terpampang jelas di hadapanku. Foto itu tidak hanya menunjukkan pengkhianatan, tetapi juga menunjukkan betapa kecilnya aku dalam hidupnya sekarang. Malam harinya, aku duduk di depan meja makan yang kosong. Rumah terasa sunyi, tetapi pikiranku begitu berisik. Aku membayangkan mereka tertawa bersama, makan bersama, berfoto bersama. Semua menggunakan uang yang seharusnya untuk anakku. Ada rasa muak yang naik ke tenggorokanku. Aku akhirnya muntah di kamar mandi. Bukan karena mual kehamilan, melainkan karena jijik pada kenyataan yang kupeluk selama ini. Aku membasuh wajahku lama, menatap pantulanku di cermin. Mataku merah, wajahku pucat, rambutku berantakan. Aku tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan memang begitu. Aku kehilangan suami yang kupikir kumiliki. Beberapa hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam kabut. Aku menjalani rutinitas dengan tubuh yang bergerak otomatis, tanpa jiwa. Setiap gerakan terasa berat. Setiap napas terasa menyakitkan. Aku tidak menceritakan ini pada siapapun. Aku tidak ingin mendengar nasihat. Aku tidak ingin dikasihani. Aku hanya ingin memahami bagaimana caranya bertahan dari pengkhianatan ini, sambil menjaga bayi yang tidak bersalah. Saat suamiku akhirnya pulang, ia tampak lebih cerah dari sebelumnya. Kulitnya sedikit lebih gelap, wajahnya segar. Ia tersenyum padaku seperti tidak terjadi apa-apa. Aku menatapnya lama. Ada perasaan asing melihat laki-laki yang pernah kucintai kini berdiri di hadapanku sebagai orang yang sama sekali tidak kukenal. Aku tidak bertanya kemana ia pergi. Aku tidak menyebut foto itu. Aku hanya mengangguk pelan ketika ia berbicara. Dalam diamku, sesuatu berubah. Aku tidak lagi ingin memohon penjelasan. Aku tidak lagi ingin menangis di hadapannya. Jika ia mengira aku tidak tahu, ia salah.
Jika ia mengira aku akan tetap diam selamanya, ia lebih salah lagi. Aku hanya belum memutuskan kebenaran seperti apa yang pantas ia terima. Malam itu, saat ia tertidur pulas, aku duduk di tepi ranjang, mengelus perutku dengan lembut. Aku berjanji pada bayiku, apapun yang terjadi, aku akan melindunginya. Bahkan jika itu berarti aku harus menjadi perempuan yang berbeda dari sebelumnya. Liburan itu mungkin memberinya kebahagiaan sementara. Tetapi ia tidak tahu bahwa sejak hari itu, aku mulai belajar melepaskan. Dan ketika seorang perempuan berhenti berharap, ia tidak lagi bisa diremehkan. Suamiku pulang seperti seorang pemenang. Pintu rumah terbuka dengan bunyi yang biasa saja, tetapi langkahnya terdengar ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang baru saja meninggalkan istrinya yang hamil besar sendirian. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika ia masuk, membawa tas kecil dan senyum yang masih tersisa dari tempat lain. Ia menatapku sekilas. "Hari ini panas, ya?" katanya santai. Kalimat itu hampir membuatku tertawa. Bukan karena lucu, melainkan karena betapa tidak relevannya ia dengan kenyataan yang sedang kuhadapi. Aku mengangguk pelan. Tanganku tetap berada di perutku, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menjagaku tetap utuh. Ia duduk, membuka tasnya, lalu bercerita tentang perjalanan yang katanya melelahkan. Tentang macet, tentang hotel yang biasa saja, tentang makanan yang katanya tidak cocok di lidahnya. Ia berbicara panjang lebar, seolah aku adalah pendengar setia yang masih menunggunya dengan penuh rindu. Aku mendengarkan. Diam. Tidak ada rasa ingin menyela. Tidak ada dorongan untuk bertanya. Aku justru sibuk mengamati wajahnya. Kulitnya tampak lebih segar. Matanya berbinar. Tidak ada bayangan bersalah di sana. Tidak ada keraguan. Tidak ada kegelisahan. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Ia tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Ketika aku berdiri untuk mengambilkan air minum, punggungku terasa nyeri. Aku meringis pelan. Ia melihatku, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu jangan manja terus. Ibu-ibu hamil juga banyak yang kuat." Kalimat itu menghantam tepat di dada. Aku menelan rasa sakit itu bersama air yang kuteguk. Ia tidak tahu betapa sering aku menahan nyeri sendirian. Ia tidak tahu berapa kali aku terbangun malam dengan kram yang membuatku menangis tanpa suara. Atau mungkin ia tahu, tetapi memilih tidak peduli. Malam itu, kami makan bersama dalam keheningan yang aneh. Ia terlihat santai, bahkan beberapa kali tersenyum sendiri. Aku tahu senyum itu bukan untukku. Aku tahu pikirannya masih tertinggal di tempat lain, bersama orang lain. Aku tidak bertanya tentang foto. Aku tidak menyinggung tabungan. Aku tidak memintanya menjelaskan apapun. Diamku tampaknya membuatnya semakin percaya diri. Setelah makan, ia bersandar di sofa dan menyalakan televisi. Seolah rumah ini masih sama seperti sebelum ia pergi. Seolah tidak ada luka yang tertinggal. Seolah kepercayaanku tidak pernah diinjak-injak. Aku masuk ke kamar lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap perutku yang semakin membesar. Bayiku bergerak pelan. Sentuhan kecil itu menjadi pengingat bahwa aku tidak sendirian, meski dunia di sekitarku terasa kosong. Aku bertanya dalam hati, apakah ia pernah membayangkan jika peran kami ditukar? Jika aku yang pergi bersenang-senang, meninggalkannya dalam keadaan rapuh. Apakah ia akan setenang ini? Namun aku tahu jawabannya. Ia tidak pernah benar-benar membayangkanku sebagai manusia yang punya batas luka. Beberapa hari setelah kepulangannya, sikapnya semakin menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia mulai memerintah dengan nada tinggi, mengeluh soal makanan, mengkritik rumah yang katanya berantakan, menyebutku tidak becus mengurus diri sendiri. Suatu pagi, saat aku terlambat menyiapkan sarapan karena pusing hebat, ia menghela napas kasar. "Kamu itu di rumah saja, tapi kerjanya apa sih?" katanya tanpa menatapku. Aku membeku. Kalimat itu menampar lebih keras daripada tamparan fisik. Ia tidak melihat betapa setiap gerakanku kini membutuhkan usaha 2 kali lipat. Ia tidak peduli bahwa tubuhku sedang membangun kehidupan lain di dalamnya. Aku ingin membela diri. Ingin berkata bahwa aku lelah. Bahwa aku sakit. Bahwa aku tidak baik-baik saja. Namun suaraku tertahan di tenggorokan. Ada bagian dari diriku yang memilih menyimpan semuanya.
Bukan karena takut, tetapi karena aku mulai melihat sesuatu dengan lebih jernih. Aku mulai melihatnya sebagai orang yang asing. Setiap ucapannya kini tidak lagi melukaiku dengan cara yang sama. Rasa sakit itu berubah bentuk. Tidak lagi menusuk tajam, melainkan menumpuk perlahan, menjadi sesuatu yang dingin dan berat. Ia sering menertawakanku, sering meremehkanku, sering menyebutku terlalu lemah untuk menghadapi dunia. Ia tidak tahu bahwa di dalam diamku, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Bukan kebencian yang meledak-ledak, melainkan kesadaran yang pelan namun pasti. Aku mulai berhenti berharap padanya. Dan ketika seorang perempuan berhenti berharap, ia mulai melihat jalan keluar yang sebelumnya tertutup oleh cinta. Suatu malam, ia berkata dengan nada bercanda yang tidak lucu, "Kamu itu beruntung punya aku. Di luar sana banyak perempuan yang mau di posisimu." Aku menatapnya lama. Lalu aku tersenyum kecil. Senyum itu membuatnya mengernyit. Ia mungkin mengira aku akhirnya mengerti posisiku. Ia tidak tahu bahwa senyum itu bukan tanda pasrah, melainkan tanda perpisahan batin yang tidak ia sadari. Sejak hari itu, aku mulai menyimpan perasaanku rapi-rapi. Aku tidak lagi mengeluh, tidak lagi bertanya. Aku menjalani hari dengan ketenangan yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Aku mulai memperhatikan dapur. Aku mulai memperhatikan kulkas. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya kuabaikan. Bukan untuk merencanakan kejahatan, melainkan untuk memastikan bahwa aku tidak lagi menjadi korban tanpa suara. Ia mengira aku bodoh. Ia mengira aku lemah. Ia mengira aku tidak tahu apa-apa. Dan untuk sementara, aku membiarkannya percaya. Karena ada kebenaran yang paling menyakitkan bukan saat diucapkan, tetapi saat ditemukan sendiri. Dan hari itu semakin mendekat. Aku mulai hidup dalam ritme yang berbeda sejak hari itu. Tidak ada lagi air mata yang jatuh tiba-tiba. Tidak ada lagi dada yang sesak setiap kali mendengar langkah kaki suamiku memasuki rumah. Semua terasa tenang. Terlalu tenang, sampai kadang aku sendiri bertanya, kemana perginya perasaan yang dulu membuatku nyaris hancur setiap malam. Aku tetap bangun pagi, tetap membersihkan rumah, tetap memasak. Namun kini aku melakukannya seperti seseorang yang sedang menjalankan daftar tugas, bukan sebagai istri yang berharap dipeluk atau dimengerti. Aku tidak lagi menunggu sapaan hangat darinya. Aku tidak lagi memperhatikan nada bicaranya. Semua ucapannya hanya lewat, seperti angin yang tidak meninggalkan bekas. Ia menyukai perubahan itu. Aku bisa melihatnya dari caranya semakin jarang menatapku. Dari caranya menganggap ketenanganku sebagai tanda kepatuhan. Ia tidak pernah bertanya mengapa aku tiba-tiba jarang berbicara. Ia tidak peduli dari mana datangnya senyum kecil yang kadang muncul di wajahku tanpa alasan jelas. Ia mengira aku akhirnya menyerah. Padahal aku hanya berhenti melawan di tempat yang salah. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di dapur. Bukan karena aku tiba-tiba mencintai aktivitas itu, melainkan karena di sanalah aku merasa paling aman. Dapur adalah satu-satunya ruang di rumah ini yang masih terasa netral. Tidak menyimpan terlalu banyak kenangan. Tidak dipenuhi suara pertengkaran atau kebohongan. Di sanalah aku bisa berpikir. Setiap kali berdiri di depan meja dapur, aku meletakkan tanganku di atas perutku dan menarik napas panjang. Bayiku semakin aktif. Gerakannya sering membuatku tersentak pelan. Aku selalu berhenti sejenak, mengelus perutku, dan berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Entah aku sedang meyakinkan bayiku atau diriku sendiri. Aku mulai memperhatikan kulkas dengan cara yang berbeda. Benda itu selalu ada di sana sejak awal pernikahan kami. Dulu aku mengisinya dengan bahan makanan seadanya, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Aku selalu memastikan isinya cukup, tidak lebih, tidak kurang. Kulkas itu adalah simbol keseharian kami, sederhana dan fungsional. Sekarang, aku sering berdiri lama di depannya, menatap pintunya, mendengarkan dengung halus mesinnya. Ada sesuatu tentang benda itu yang membuatku merasa tenang. Seolah ia menyimpan rahasia, tetapi juga siap menjadi saksi. Aku tidak langsung melakukan apapun. Aku hanya mengamati. Mengamati diriku sendiri, reaksiku, dan perubahan kecil yang terjadi di dalam pikiranku. Aku menyadari bahwa kemarahanku tidak lagi membara. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih terkontrol.
Suamiku semakin menjadi dirinya yang paling sombong. Ia mulai pulang lebih larut. Kadang tidak pulang sama sekali, dengan alasan menginap di tempat temannya. Aku tidak lagi bertanya. Aku tidak lagi menunggu. Jika ia pulang, aku sudah tidur. Jika ia tidak pulang, aku hanya mengunci pintu seperti biasa. Ketidakpedulianku membuatnya semakin berani. Suatu malam, ia berkata sambil tertawa kecil, "Kamu sekarang beda ya. Lebih pendiam." "Baguslah, jadi tidak ribut." Aku menoleh padanya, menatap wajahnya yang santai. Dalam hati aku berkata, "Iya, aku memang berbeda. Tetapi bukan seperti yang kau bayangkan." Ia tidak tahu bahwa setiap kalimat merendahkannya kini hanya menambah satu lapisan tekad di dalam diriku. Ia tidak tahu bahwa setiap malam aku menyusun ulang pikiranku, memilah mana yang masih bisa diselamatkan dan mana yang harus kulepaskan. Aku mulai menuliskan beberapa hal di buku kecil. Bukan rencana, bukan pula curahan hati. Hanya catatan singkat tentang apa yang kulihat, apa yang kudengar, dan apa yang kurasakan. Aku ingin pikiranku tetap jernih. Aku tidak ingin bertindak dalam kekacauan emosi. Aku ingin sadar sepenuhnya. Tubuhku semakin berat dari hari ke hari. Kadang aku harus berhenti di tengah langkah karena napasku tiba-tiba pendek. Namun justru dalam kondisi fisik yang rapuh itu, pikiranku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi merasa sendirian. Ada kekuatan aneh yang muncul dari keharusan untuk melindungi diri dan anakku. Aku mulai menerima satu kenyataan pahit. Aku tidak bisa mengubah suamiku. Aku hanya bisa mengubah caraku menghadapi kenyataan. Sore itu, aku membersihkan kulkas. Aku mengeluarkan isinya satu persatu, menyusunnya kembali dengan rapi. Tanganku bergerak pelan, penuh kehati-hatian. Setiap bunyi kecil terdengar jelas di telingaku. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan saat melihat semuanya tertata. Aku menutup pintu kulkas perlahan. Bunyi kliknya terdengar tegas. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali atas sesuatu di rumah ini. Malamnya, suamiku pulang dalam keadaan lelah. Ia langsung membuka kulkas, mengambil minuman, lalu meneguknya tanpa bicara. Ia tidak menyadari tatapanku yang mengikutinya dari kejauhan. Ia tidak melihat bagaimana aku mengamati setiap gerakannya dengan ketenangan yang tidak wajar. Ia menutup kulkas dan kembali ke sofa. Tidak terjadi apa-apa. Belum. Aku masuk ke kamar, berbaring perlahan. Bayiku bergerak lagi, kali ini lebih kuat. Aku tersenyum tipis dan mengusap perutku. Sebentar lagi, bisikku pelan. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Aku tidak tahu reaksi apa yang akan muncul dari suamiku ketika saat itu tiba. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Aku bukan perempuan yang hanya menunggu dikhianati. Aku bukan istri yang hidup dari sisa perhatian. Aku adalah Mada. Dan ketenanganku bukan tanpa alasan. Rumah ini masih tampak sama dari luar. Namun di dalamnya, sesuatu sedang menunggu untuk ditemukan. Dan ketika pintu itu dibuka sepenuhnya, tidak akan ada lagi yang bisa berpura-pura tidak tahu. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Aku terbangun dengan perasaan yang tidak bisa kusebutkan namanya. Bukan takut, bukan juga cemas. Lebih seperti ketenangan yang terlalu rapi, seperti air yang permukaannya diam tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya. Aku duduk lama di tepi ranjang, menunggu dunia terasa nyata kembali. Bayiku bergerak pelan di dalam perutku. Aku mengelusnya dengan lembut. Hari ini, bisikku, hampir tanpa suara. Aku tidak tahu kepada siapa kalimat itu kutujukan. Mungkin pada diriku sendiri. Mungkin pada takdir yang sejak lama menunggu untuk mempertemukan kami dengan kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku menjalani pagi seperti biasa. Menyeduh minuman hangat. Membersihkan meja dapur. Mengelap permukaan kulkas dengan kain bersih. Tanganku bergerak mantap, meski punggungku terasa nyeri. Setiap gerakan kulakukan dengan penuh kesadaran, seolah aku sedang menghafalkan momen-momen terakhir sebelum sesuatu berubah. Suamiku belum pulang sejak semalam. Aku tidak bertanya. Aku tidak menunggu. Menjelang sore, langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membuat tirai bergerak perlahan. Aku duduk di kursi dapur, menatap pintu depan.
Ada perasaan bahwa hari ini tidak akan berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Dan firasat itu tidak salah. Pintu terbuka menjelang malam. Suamiku masuk dengan langkah berat. Wajahnya lelah, tetapi masih menyimpan sisa kesombongan yang selalu ia bawa pulang. Ia melempar tas ke sudut ruangan, lalu duduk tanpa menatapku. "Kamu belum masak?" tanyanya datar. Aku menggeleng pelan. "Belum." Nada suaraku tenang. Terlalu tenang. Ia mendengus, lalu berdiri dan berjalan ke arah dapur. Aku tetap duduk di tempatku, mengamati punggungnya. Setiap langkahnya terdengar jelas di telingaku. Jantungku berdetak stabil, tidak secepat yang kupikirkan akan terjadi. Ia berdiri di depan kulkas. Tangannya menyentuh gagang pintu. Untuk sesaat, waktu terasa melambat. Aku bisa mendengar dengung mesin kulkas lebih jelas dari biasanya. Bau dapur terasa lebih tajam. Bahkan napasku sendiri terdengar asing di telingaku. Aku tidak mengalihkan pandangan. Aku ingin melihat semuanya. Aku ingin hadir sepenuhnya. Pintu kulkas terbuka. Aku melihat perubahan itu seketika. Tubuhnya menegang. Bahunya kaku. Tangannya berhenti bergerak. Aku tidak tahu apa yang pertama kali ia lihat. Aku hanya tahu bahwa wajahnya perlahan kehilangan warna. Senyum sisa lelahnya lenyap, digantikan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Takut. Matanya membelalak. Napasnya tersendat. Tangannya gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan pintu kulkas. Ia mundur satu langkah, lalu dua, seolah sesuatu di dalam sana bisa melompat keluar dan menerkamnya. "Apa? Apa ini?" gumamnya lirih. Suaranya bukan suara laki-laki yang biasa meremehkanku. Itu suara seseorang yang baru saja berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari egonya. Aku berdiri perlahan. Tubuhku berat, tetapi kakiku melangkah mantap. Aku tidak mendekat terlalu cepat. Aku ingin ia merasakan detik-detik itu sendirian. Aku ingin ia benar-benar melihat apa yang selama ini ia abaikan. Ia menatap ke dalam kulkas lagi. Lebih lama kali ini, wajahnya semakin pucat. Keringat muncul di pelipisnya. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya meraih tepi meja dapur, seolah butuh pegangan agar tidak jatuh. Ini tidak mungkin, bisiknya. Aku berhenti beberapa langkah di belakangnya. Aku tidak berkata apa-apa. Keheningan itu terasa berat. Tidak ada suara selain dengung kulkas dan napasnya yang semakin tidak teratur. Aku bisa melihat dadanya naik turun dengan cepat. Aku bisa merasakan ketakutan itu merambat, memenuhi ruangan. Ia menoleh ke arahku. Tatapan itu berbeda. Tidak lagi sombong. Tidak lagi merendahkan. Ada sesuatu yang lain di sana. Kepanikan. Kebingungan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat kecil. Kamu tahu ini?" tanyanya dengan suara pecah. Aku menatapnya balik. Lama. Tanpa ekspresi. Aku ingin mengatakan banyak hal. Tentang tabungan. Tentang foto itu. Tentang malam-malam panjang yang kulewati sendirian. Tentang bagaimana ia menganggapku bodoh dan lemah. Semua kata itu berdesakan di kepalaku. Namun aku memilih diam. Karena apa yang ia lihat di dalam kulkas berbicara jauh lebih keras daripada suaraku. Tubuhnya tiba-tiba goyah. Ia mencoba melangkah ke arahku, tetapi kakinya tidak kuat. Tangannya terangkat, seolah ingin meraih sesuatu, lalu jatuh ke udara kosong. Matanya terpejam. Tubuhnya ambruk ke lantai. Bunyi benturan itu terdengar tumpul. Aku berdiri terpaku, menatap tubuh suamiku yang tergeletak tak bergerak di lantai dapur. Untuk sesaat, aku bertanya pada diriku sendiri apakah ini nyata. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ketenanganku tadi telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kutarik kembali? Aku mendekat perlahan. Aku berlutut dengan susah payah, memeriksa napasnya. Dadanya masih bergerak. Ia pingsan. Aku menghela napas panjang. Ada perasaan aneh yang muncul di dadaku. Bukan lega. Bukan juga penyesalan. Lebih seperti kesadaran yang pahit, bahwa inilah titik di mana semuanya tidak bisa kembali seperti semula. Aku menutup pintu kulkas dengan tangan gemetar. Bunyi kliknya terdengar lebih keras dari biasanya. Aku duduk di lantai, bersandar pada lemari dapur, menatap suamiku yang masih tergeletak.
Bayiku bergerak kuat di dalam perutku, membuatku meringis pelan. Tenang, bisikku, entah pada siapa. Aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan sederhana. Aku tahu bahwa apa yang ia lihat hari ini bukan hanya kejutan, melainkan cermin dari semua yang telah ia lakukan. Dan ia belum tahu segalanya. Karena apa yang tersembunyi di balik pintu kulkas itu bukan sekadar benda. Ia adalah konsekuensi. Ia adalah kebenaran yang selama ini ia hindari. Dan kebenaran, ketika akhirnya muncul, tidak pernah datang dengan lembut. Aku tidak langsung membangunkannya. Aku duduk di lantai dapur cukup lama, mendengarkan napas suamiku yang masih ada, meski tidak teratur. Ada bagian dari diriku yang ingin segera memanggil bantuan, ingin menyudahi semua ini secepat mungkin. Namun ada bagian lain yang menahanku. Bagian yang lelah selalu menjadi orang pertama yang memperbaiki kerusakan yang bukan ia buat. Bayiku bergerak lagi. Kali ini lebih kuat. Seolah mengingatkanku bahwa waktu tidak bisa dihentikan. Dan apapun yang terjadi malam ini akan menjadi bagian dari hidup kami selamanya. Aku akhirnya bangkit dengan susah payah dan mengambil air. Aku menyiramkan sedikit ke wajahnya. Ia terbatuk, mengerang, lalu perlahan membuka mata. Pandangannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya fokus kembali pada ruangan di sekelilingnya. Tatapannya berhenti di kulkas. Dan ketakutan itu kembali. Ia berusaha duduk, tetapi tubuhnya masih gemetar. Tangannya menopang lantai, sementara matanya terus melirik ke arah pintu kulkas yang kini tertutup rapat. Seolah benda itu bisa terbuka sendiri kapan saja. Apa? Apa yang kamu lakukan? Suaranya parau. Aku berdiri di depannya. Tenang. Terlalu tenang. Kamu sudah lihat, kan? Tanyaku pelan. Ia menelan ludah. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Yang tersisa hanya seorang laki-laki yang akhirnya sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Itu dari mana? Tanyanya terbata. Aku tidak langsung menjawab. Aku berjalan ke arah kulkas dan membuka pintunya perlahan. Udara dingin menyentuh wajahku. Aku menyingkirkan sedikit ke samping, memberinya sudut pandang yang lebih jelas. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa map plastik bening. Di setiap map, ada cetakan foto. Foto-foto yang ia pikir telah terkubur rapi di balik liburan dan tawa palsu. Foto dirinya bersama perempuan itu. Di hotel. Di tempat wisata. Di restoran. Ada pula salinan bukti transfer. Potongan catatan tabungan. Semua tertata rapi, dingin, dan tak terbantahkan. Ia menatapnya dengan mata membelalak. Itu cuma salah paham, katanya cepat, nyaris memohon. Kamu tidak mengerti. Aku menutup kulkas kembali. Bunyi pintunya memutus kalimatnya. Cukup, kataku. Suaraku tidak keras, tidak bergetar. Justru ketenangan itulah yang membuatnya terdiam. Ia menatapku seperti sedang melihat orang asing. Kamu pikir aku bodoh? Lanjutku pelan. Kamu pikir aku terlalu lemah untuk mencari tahu? Kamu pikir selama aku hamil, aku hanya akan diam dan menerima apapun yang kamu lakukan? Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan alasan. Aku menyimpan semua itu di sana, kataku sambil menunjuk kulkas, karena disitulah kamu selalu merasa aman. Kamu tidak pernah berpikir untuk benar-benar melihat. Kamu hanya membuka, mengambil, lalu menutup kembali. Sama seperti caramu memperlakukanku. Tubuhnya bergetar. Ia menggeleng pelan. Kamu gila, katanya lirih. Aku tersenyum kecil. Tidak. Aku sadar. Perbedaan itu begitu jelas. Bahkan ia pun tidak bisa menyangkalnya. Aku duduk di kursi dapur. Kakiku terasa lemah, tetapi pikiranku jernih. Uang tabungan itu, lanjutku, bukan hanya uang. Itu adalah rasa aman. Itu adalah persiapan untuk anak kita. Kamu mengambilnya tanpa bicara, lalu menghabiskannya untuk perempuan lain. Kamu pulang dengan tawa, lalu menganggapku tidak layak diberi penjelasan. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Bukan karena penyesalan, aku tahu itu. Melainkan karena ketakutan. Karena kendali yang selama ini ia pegang telah lepas sepenuhnya. Aku bisa jelaskan.
katanya tergesa. Aku bisa. Kamu sudah menjelaskan semuanya, potongku, lewat pilihanmu. Aku berdiri lagi, kali ini dengan napas sedikit tersengal. Aku menahan perutku yang mengeras, lalu menatapnya dengan tatapan yang selama ini ia remehkan. Apa yang kamu lihat di dalam kulkas itu? Kataku perlahan, bukan balas dendam. Itu pengingat bahwa setiap hal yang kamu tinggalkan, setiap kepercayaan yang kamu hancurkan, akan selalu menemukan jalannya kembali padamu. Ia menunduk. Bahunya jatuh. Laki-laki yang dulu berdiri tinggi dengan kesombongan kini tampak runtuh di hadapanku. Aku tidak akan berteriak, kataku. Aku tidak akan memukulmu dengan kata-kata. Aku hanya ingin kamu tahu, mulai hari ini, aku tidak lagi hidup dalam kebutaan. Aku berjalan melewatinya, menuju kamar. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga pasti. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Kamu boleh tinggal di rumah ini, kataku tanpa menoleh. Atau kamu boleh pergi. Tapi apapun pilihanmu, jangan pernah berpikir aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku masuk dan menutup pintu. Di balik kayu itu, aku mendengar isakan tertahan. Aku tidak berbalik. Tidak lagi. Aku meletakkan tangan di perutku dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang akhirnya terasa. Puncak dari segalanya bukan terletak pada saat ia pingsan, melainkan saat ia sadar. Dan kesadaran itu akan menghantuinya jauh lebih lama daripada rasa sakit fisik apapun. Aku tidak tidur nyenyak malam itu. Bukan karena tangisan atau ketakutan, melainkan karena pikiranku terlalu sadar. Setiap suara kecil terdengar jelas. Setiap tarikan napas terasa nyata. Aku berbaring miring dengan tangan memeluk perutku, mendengarkan dunia bergerak pelan di luar kamar. Di balik pintu, rumah terasa asing. Aku tidak tahu apakah suamiku tidur di sofa, di lantai dapur, atau tidak tidur sama sekali. Aku tidak ingin tahu. Untuk pertama kalinya, kehadirannya tidak lagi menjadi pusat dari pikiranku. Yang ada hanyalah aku dan anakku, dua kehidupan yang harus kuselamatkan dari kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, menyinari kamar dengan warna pucat. Aku bangun perlahan, tubuhku terasa berat, tetapi tidak rapuh. Ada perbedaan besar antara kelelahan dan kehancuran. Aku lelah, tetapi aku tidak hancur. Ketika aku keluar kamar, rumah sunyi. Terlalu sunyi. Aku melangkah ke dapur dan mendapati suamiku duduk di kursi, menatap meja kosong. Wajahnya kusut. Matanya sembab. Tidak ada lagi sisa kesombongan yang dulu selalu ia bawa seperti mahkota. Ia menoleh saat mendengar langkah kakiku. Kita perlu bicara, katanya pelan. Aku mengambil air minum dan duduk berhadapan dengannya. Tidak ada jarak yang kuatur dengan sengaja. Aku hanya duduk sebagaimana adanya, tidak lagi merasa kecil atau terintimidasi. Kamu sudah bicara banyak, jawabku tenang. Sekarang dengarkan. Ia terdiam. Apapun yang kamu rasakan sekarang, lanjutku, itu adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Aku tidak akan mengambil alih rasa bersalahmu. Aku tidak akan memikulnya seperti selama ini aku memikul semuanya sendirian. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Aku takut, katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Ketakutannya bukan tentang kehilanganku. Bukan tentang rumah tangga. Ketakutannya adalah tentang terbongkarnya kebohongan yang selama ini ia anggap aman. Tentang citra dirinya yang mulai retak. Tentang dunia yang tidak lagi tunduk pada ceritanya. Hari itu, konsekuensi mulai berdatangan. Teleponnya terus berdering. Pesan masuk silih berganti. Nada bicaranya berubah setiap kali ia mengangkat panggilan. Ada suara panik, ada suara defensif, ada pula suara yang nyaris memohon. Aku tidak perlu mendengar isinya untuk tahu, lingkaran kebohongannya mulai runtuh. Perempuan itu menghubunginya. Seseorang lain rupanya juga tahu. Rahasia tidak pernah suka disimpan terlalu lama. Aku menghabiskan hari dengan tenang. Aku makan perlahan. Aku membersihkan rumah secukupnya. Aku duduk dan berbicara pada bayiku, menjelaskan dengan kata-kata sederhana bahwa hidup tidak selalu adil. Tetapi kita selalu bisa memilih untuk tidak menyerah pada ketidakadilan. Suamiku semakin gelisah.
Ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali menatapku, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak lagi berani meninggikan suara. Ia tidak lagi meremehkan. Semua keberanian palsunya menguap bersamaan dengan rasa aman yang dulu ia banggakan. Sore harinya, ia duduk di hadapanku lagi. "Apa yang kamu mau?" tanyanya. Pertanyaan itu dulu selalu membuatku terdiam. Aku selalu menyesuaikan diri dengan keinginannya. Kali ini, aku tidak perlu berpikir lama. "Aku mau kejujuran," jawabku. "Bukan sekarang saja, tapi seterusnya. Dan aku mau kamu berhenti memperlakukanku seperti orang yang bisa kamu bodohi." Ia mengangguk cepat. "Terlalu cepat. Aku juga mau waktu," lanjutku. "Untuk diriku. Untuk anak ini. Aku tidak akan membuat keputusan besar saat emosiku masih berlapis luka." Ia tampak ingin membantah, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak lagi memegang kendali atas arah pembicaraan. Malam itu, ia memilih tidur di ruang tamu. Aku tidak memintanya. Ia melakukannya sendiri. Jarak fisik itu bukan hukuman, melainkan konsekuensi alami dari jarak batin yang sudah terlalu lama tercipta. Aku berdiri lama di depan kulkas sebelum tidur. Aku membukanya sebentar, memastikan semuanya masih di tempatnya. Map-map plastik itu tetap tersusun rapi, dingin, dan jujur. Aku menutupnya kembali dengan perasaan yang aneh. Bukan puas, bukan bangga, melainkan selesai. Aku tidak perlu menambah apapun. Aku tidak perlu mengurangi apapun. Kebenaran sudah cukup. Di kamar, aku berbaring sambil menahan nyeri punggung yang kembali datang. Aku mengelus perutku dan tersenyum tipis. Bayiku bergerak pelan, seolah menjawab sentuhanku. "Sebentar lagi," bisikku. "Aku tidak tahu seperti apa masa depan rumah tangga ini nantinya. Aku tidak tahu apakah aku akan bertahan atau pergi. Tetapi untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terjadi, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang laki-laki yang menganggapku lemah. Aku berdiri di kakiku sendiri. Dengan luka. Dengan perut besar. Dengan keberanian yang lahir dari kesadaran. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, aku akan menghadapinya bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri." Pagi-pagi setelah itu, aku mulai memahami satu hal yang selama ini tidak pernah benar-benar kupikirkan. Pengkhianatan tidak berhenti pada luka batin. Ia selalu menagih bayaran. Bukan hanya pada pelakunya, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Dan seringkali, perempuanlah yang harus lebih dulu belajar berdiri di tengah reruntuhan. Aku duduk di ruang tamu sambil memeriksa kembali berkas-berkas penting milikku. Surat-surat pribadi, buku tabungan, catatan kecil yang selama ini kusimpan diam-diam. Aku melakukannya bukan dengan panik, melainkan dengan ketenangan yang lahir dari kebutuhan untuk bersiap. Kehamilanku semakin mendekati waktu kelahiran. Tubuhku sering mengirimkan sinyal kelelahan. Punggungku nyeri, kakiku mudah bengkak, dan napasku pendek jika terlalu lama berdiri. Namun di balik semua itu, pikiranku terasa lebih jernih dari sebelumnya. Aku tidak lagi hidup dalam penyangkalan. Suamiku berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Ia menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati. Ia mulai bertanya tentang kondisiku, tentang jadwal kontrol, tentang kebutuhanku. Perhatian yang datang terlambat selalu terasa aneh. Tidak sepenuhnya menyenangkan, tidak sepenuhnya menyebalkan. Ia tidak tahu bahwa perhatiannya kini tidak lagi menentukan apapun. Beberapa orang mulai menghubungiku. Ada yang bertanya dengan hati-hati, ada yang berpura-pura tidak tahu apa-apa tetapi menyelipkan kalimat yang terasa tajam. Aku tidak menjelaskan panjang lebar. Aku hanya menjawab secukupnya. Kebenaran tidak perlu diumumkan dengan teriakan. Ia akan menyebar dengan sendirinya. Suamiku mulai kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap remeh. Kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Nada bicara mereka padanya berubah. Senyum mereka tidak lagi hangat. Dunia yang dulu ia kendalikan perlahan menarik jarak. Suatu sore, ia duduk di hadapanku dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. "Aku akan perbaiki semuanya," katanya. Aku menatapnya lama. "Apa yang kamu sebut semuanya?" tanyaku. Ia terdiam.
Aku tahu ia tidak punya jawaban yang benar-benar jujur. Karena tidak semua hal bisa diperbaiki. Ada yang hanya bisa diterima sebagai kehilangan. Aku tidak membutuhkan janji, kataku akhirnya. Aku membutuhkan kepastian bahwa aku dan anak ini aman. Secara emosional, secara mental, dan secara nyata. Ia mengangguk, kali ini lebih lambat. Aku mulai mengatur ulang hidupku dengan langkah kecil. Aku menghubungi ibuku. Aku memastikan ada tempat aman jika sewaktu-waktu aku harus pergi. Aku menyimpan barang-barang penting di satu tas yang mudah kujangkau. Bukan untuk kabur, melainkan untuk berjaga. Berjaga bukan berarti menyerah. Berjaga berarti bertanggung jawab. Aku tidak lagi merasa bersalah karena memikirkan diriku sendiri. Menjadi ibu tidak berarti menghapus diriku sebagai perempuan. Justru karena aku akan menjadi ibu, aku harus memastikan bahwa aku tidak hidup dalam lingkaran luka yang sama. Suatu malam, aku duduk di kamar sambil melipat pakaian kecil yang sudah kusiapkan untuk bayiku. Kain-kain lembut itu membuat mataku panas. Ada cinta yang begitu besar mengalir di dadaku, cinta yang tidak bercampur dengan rasa takut. Aku berbicara pada bayiku dengan suara pelan. Tentang keberanian. Tentang batas. Tentang bagaimana ia lahir dari seorang ibu yang belajar bangkit bukan karena dibantu, tetapi karena dipaksa keadaan untuk sadar. Suamiku berdiri di ambang pintu, mendengarkan. Ia tidak masuk. Ia tahu, ada ruang yang belum tentu bisa ia masuki kembali. Apapun yang terjadi nanti, kataku tanpa menoleh, aku tidak akan membesarkan anak ini dalam kebohongan. Ia menelan ludah. Aku mengerti, jawabnya lirih. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar mengerti. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi membutuhkan pemahamannya sebagai syarat untuk melangkah. Pengkhianatan telah mengambil banyak hal dariku. Kepercayaan, ketentraman, gambaran masa depan yang dulu terlihat sederhana. Namun ia juga memberiku sesuatu yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Kejelasan. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang pantas kuterima. Dan aku tahu bahwa cinta yang mengorbankan harga diri bukanlah cinta yang ingin kuturunkan pada anakku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Perutku besar. Wajahku tampak lelah. Namun mataku berbeda. Ada keberanian yang tenang di sana, keberanian yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Aku menyentuh cermin dan tersenyum tipis. Harga dari pengkhianatan memang mahal. Tetapi harga dari terus bertahan dalam kebohongan jauh lebih mahal. Dan aku tidak lagi bersedia membayarnya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan karena rumah ini berubah, melainkan karena aku sendiri tidak lagi sama. Aku bangun dengan tubuh yang masih berat, perutku semakin besar, langkahku semakin lambat. Namun di balik keterbatasan fisik itu, ada ketenangan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Aku tidak lagi terbangun dengan pertanyaan. Aku bangun dengan keputusan. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tanganku menyentuh perutku, merasakan gerakan kecil yang membuatku tersenyum tanpa sadar. Hari ini kita lanjut, bisikku. Rumah masih sunyi. Suamiku belum terlihat. Beberapa hari terakhir kami hidup dalam jarak yang tidak diucapkan, tetapi jelas terasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya menyadari bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menutup luka yang terlalu dalam. Aku membuat teh hangat dan duduk di dekat jendela. Dari sana, aku bisa melihat kehidupan di luar berjalan seperti biasa. Orang-orang berangkat bekerja, anak-anak berlarian, dunia tidak berhenti hanya karena hatiku pernah retak. Dan itu tidak apa-apa. Beberapa jam kemudian, ia duduk di hadapanku. Wajahnya lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tidak lagi panik, tidak lagi defensif. Mungkin akhirnya ia juga lelah berkelahi dengan akibat dari perbuatannya sendiri. Aku sudah memikirkan semuanya, katanya. Aku mengangguk pelan. Aku juga. Ia menatapku, kali ini tanpa rasa ingin menguasai. Apa keputusanmu? Tanyanya. Pertanyaan itu dulu akan membuat tanganku gemetar. Aku akan mencari kata yang paling aman, paling tidak menyakitkan, paling bisa diterima olehnya. Kali ini,
Aku berbicara dengan suara yang jujur, tidak keras, tetapi tegas. Aku memilih diriku, jawabku, dan anak ini. Ia terdiam cukup lama. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa berjalan bersama, lanjutku, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi berjalan sambil menyeret rasa takut. Jika kita tetap bersama, itu harus dalam kejujuran dan kesetaraan. Jika tidak, aku akan pergi dengan kepala tegak. Tidak ada ancaman dalam kata-kataku. Hanya batas. Ia mengangguk perlahan. Aku tidak tahu apa yang ia rasakan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu mengetahuinya. Perasaanku sendiri jauh lebih penting. Hari-hari setelah itu berjalan sederhana. Aku fokus pada tubuhku, pada persiapan kelahiran, pada hal-hal kecil yang dulu selalu kuabaikan. Aku belajar mendengarkan diriku sendiri. Aku belajar bahwa diam bukan berarti lemah, dan berbicara bukan berarti kasar. Aku belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti bertahan. Suatu malam, aku kembali berdiri di depan kulkas. Bukan untuk membuka, bukan untuk memastikan apapun. Aku hanya berdiri di sana, menyadari bahwa benda itu pernah menjadi saksi dari titik balik hidupku. Aku tersenyum kecil. Bukan karena balas dendam. Bukan karena kemenangan. Melainkan karena kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu lama menunda memilih diriku sendiri. Malam itu, aku berbaring dengan posisi setengah duduk, menahan kontraksi palsu yang mulai sering datang. Aku tidak takut. Aku tahu, apapun yang akan terjadi, aku tidak sendirian dalam diriku sendiri. Aku berbicara pada bayiku dengan suara pelan, suara seorang ibu yang akhirnya berdamai dengan hidupnya. Kamu lahir bukan dari luka, bisikku, kamu lahir dari keberanian. Air mataku jatuh perlahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan. Aku melepas versi diriku yang dulu selalu menunggu dipilih. Aku melepas rasa bersalah yang bukan milikku. Aku melepas cinta yang mengharuskanku mengecil. Aku tidak tahu bagaimana akhir kisah rumah tanggaku di mata orang lain. Tetapi aku tahu bagaimana akhir kisahku sebagai perempuan. Aku hidup. Aku sadar. Aku memilih. Dan itu cukup. Tamat.